selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat dan salam semangat ya anak-anak hebat. Nah, di kali ini kalian berjumpa lagi dengan Ibu Lia. Dan kita hari ini akan belajar yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak harus berdoa, kemudian siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Perkembangbiakan hewan itu terdiri menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan yang beberapa waktu lalu kita sudah belajarkan. Nah, makhluk hidup itu memiliki banyak ciri anak-anak. Salah satunya adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, tujuannya, ibu ulangi, adalah mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Itu adalah tujuan makhluk hidup untuk berkembang biak. Arti dari perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Artinya melalui perkawinan, jadi bertemunya antara sel telur dengan sel sperma pada tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, ada yang pertama yaitu secara bertelur atau ovivar. Kemudian yang kedua yaitu dengan melahirkan atau vivivar. Dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivivar. Kita lanjutkan. Pada perkembangbiakan dengan bertelur atau ovivar ini artinya adalah hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur atau mengeluarkan telur dari tubuh induk atau tubuh hewan betina. Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak berdaun telinga. Kemudian pada umumnya tubuhnya itu ditutupi bulu. Kemudian yang ketiga, induk mengerami telurnya sampai menetas. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Nah, contohnya adalah ikan. Kemudian ada lagi angsa. Kemudian ada lagi ayam. Nah, inilah beberapa contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Kemudian coba kita lihat lagi ya. Ada juga contoh-contoh yang lain. Nah, seperti ini adalah ikan cupang. Ada lagi selain ikan cupang adalah ikan beta. Kemudian kupu-kupu. Kemudian buaya. Buaya ini adalah jenis reptil. Kemudian ada burung merpati dan ada juga semut. Nah, hewan-hewan ini adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kita lanjutkan. Nah, pada perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu dengan cara ovivar atau bertelur, itu dilakukan dengan dua cara, yakni dengan terjadinya secara pembuahan luar atau fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Ya, terjadi di luar tubuh induknya. Seperti contohnya itu adalah ikan dan katak. Kemudian pada jenis pembuahan di dalam atau fertilisasi internal itu artinya pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya adalah seperti burung, cicak, kemudian ayam. Lanjut. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif dengan cara melahirkan atau vivivar. Ya, berarti perkembangbiakan di mana makhluk hidup tersebut mengeluarkan anaknya itu secara utuh atau secara keluar itu sudah dalam bentuk bayi seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki daun telinga, kemudian pada umumnya itu tubuhnya ditutupi rambut. Jadi bedanya ya, bedakan dengan yang ovivar. Yang ovivar tadi tidak memiliki daun telinga, kemudian memiliki bulu, tetapi pada hewan
vivipar ini memiliki daun telinga dan tubuhnya itu ditutupi dengan rambut. Kemudian induk itu membesarkan anaknya, kemudian memiliki kelenjar susu. Nah, kemudian induk itu menyusui anaknya. Nah, ini salah satu ciri khusus pada hewan vivipar nih. Saat berada dalam kandungan, bayi atau embrio itu mendapatkan cadangan makanan itu dari tubuh induknya melalui plasenta. Nah, kemudian biasanya pada hewan yang melahirkan atau vivipar ini dilakukan oleh hewan mamalia atau hewan yang menyusui karena memiliki kelenjar susu. Contohnya adalah seperti kambing, ada lagi gajah dan paus, ya, paus. Nah, contoh-contoh yang lain hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah kerbau, kemudian sapi, ada kelinci, ada tikus, ada juga jerapah. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Boleh jelaskan kenapa disebut dengan bertelur dan melahirkan? Jadi prosesnya adalah telur itu tidak dikeluarkan seperti ayam ataupun burung, tetapi telur itu berada ketika terjadi pembuahan, telur masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian setelah sampai dia menetas di dalam tubuh induknya, barulah bayi-bayi itu dikeluarkan atau anaknya itu baru dikeluarkan. Nah, makanya disebut dengan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jadi perbedaannya adalah kalau hewan ovipar itu adalah telurnya dikeluarkan kemudian baru menetas di luar, tapi kalau hewan ovovivipar ini dia bertelurnya itu masih di dalam tubuh betina. Nah, jadi telurnya itu masih berada di dalam kandungan. Nah, kemudian sampai saatnya dia menetas, menetasnya pun itu masih di dalam tubuh. Nah, kemudian setelah dia menetas di dalam tubuh barulah dilahirkan. Nah, seperti itu perbedaannya ya anak-anak. Nah, ciri-cirinya adalah pembuahan itu terjadi di dalam tubuh induknya. Setelah itu pembuahan terbentuklah telur. Nah, setelah telur terbentuk, zigot tumbuh menjadi embrio tapi di dalam telur. Nah, kemudian makanan zigot itu berasal dari dalam telur. Bedakan, kalau yang ovovivipar ini mendapat makanan dari telur, tapi kalau vivipar atau hewan melahirkan itu mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Bedakan ya anak-anak. Kemudian nomor 5, embrio itu tumbuh akan menjadi janin. Contohnya adalah seperti ular boa, kemudian hiu, ada juga kadal. Nah, yang lain ikan pari, kemudian platypus, ada kuda laut, kemudian ini ada ikan gapi, ada buglon, kemudian ada iguana, dan yang terakhir ada salamander. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak hebat. Semoga video yang sudah Ibu berikan pada kali ini bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat dan salam sehat dari Bu Lia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.